Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fahmi Fikri Hamdi dengan NIM 2512100000547 dari Fakultas Saintek Prodi Teknik Industri. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas matkul Bahasa Indonesia dosen pengampu Bu Yusinta Eka Farida MPD. Kali ini saya akan menyampaikan tentang salah satu desa di Tasikmalaya, tempat saya tinggal sebelum saya ke Jepara, adalah Desa Jamanis. Jamanis adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang memiliki sejarah dan kearifan lokal yang kental. Berikut adalah beberapa poin terkait backstory atau asal-usul wilayah Jamanis. Asal-usul nama dan kampung Jamanis, terdapat literatur yang mengangkat cerita rakyat mengenai asal mula kampung Jamanis yang secara spesifik berada di Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Jamanis. Di wilayah yang kini dikenal sebagai Desa Jamanis di Kabupaten Tasikmalaya, dahulunya terbentang sebuah lembah hijau yang masih liar dan penuh misteri. Hutan lebat menutupi hampir seluruh kawasan, diselingi aliran sungai yang jernih yang berkelok-kelok seperti ular perak. Tempat itu belum memiliki nama dan hanya sedikit orang yang berani menjelajahinya karena konon dihuni oleh makhluk gaib penjaga alam. Alkisah, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Manis. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah, pemberani, dan memiliki hati yang tulus. Julukan Manis bukan hanya karena wajahnya yang menenangkan, tetapi juga karena tutur katanya yang lembut dan sikapnya yang selalu membawa kedamaian bagi orang sekitarnya. Jaka Manis berasal dari sebuah kampung kecil di pinggiran Tasikmalaya yang sering dilanda kekeringan. Suatu hari, setelah musim kemarau panjang yang membuat kampungnya kekurangan air dan hasil panen gagal, Jaka Manis memutuskan untuk merantau mencari tempat baru yang lebih subur. Ia berjalan berhari-hari melewati bukit dan hutan, hingga akhirnya tiba di sebuah lembah yang begitu indah dan asri. Ia merasa tempat itu berbeda. Udara terasa sejuk, tanahnya subur, dan suara alam begitu menenangkan. Namun penduduk sekitar yang pernah mendengar tentang lembah itu selalu memperingatkan bahwa tempat tersebut angker dan dijaga oleh makhluk halus. Meski begitu, Jaka Manis tidak gentar. Ia percaya bahwa selama niatnya baik, alam pun akan menerima kehadirannya. Pada malam pertama di lembah itu, Jaka Manis bermimpi bertemu seorang kakek tua berjubah putih. Kakek itu mengaku sebagai penjaga alam di wilayah tersebut. Ia berkata, "Wahai anak muda, tempat ini bukan untuk sembarang orang, namun aku melihat ketulusan dalam hatimu. Jika engkau ingin tinggal di sini, jagalah alam ini, jangan serakah, dan hiduplah selaras dengan sesama makhluk." Jaka Manis menyanggupi pesan itu. Sejak saat itu, ia mulai membuka lahan secukupnya, menanam padi, dan memanfaatkan sumber air dengan bijak. Perlahan, tanah yang ia kelola menjadi sangat subur. Tanamannya tumbuh dengan baik, dan hasil panennya melimpah. Kabar tentang keberhasilan Jaka Manis pun tersebar. Beberapa orang dari kampung lain datang dan meminta izin untuk tinggal bersamanya. Jaka Manis menerima mereka dengan senang hati, namun selalu mengingatkan pesan sang kakek, hidup sederhana dan menjaga keseimbangan alam. Seiring waktu, pemukiman kecil itu berkembang menjadi sebuah desa yang makmur dan damai. Sungai-sungai dijaga kebersihannya, hutan tidak ditebang sembarangan, dan masyarakat hidup rukun saling membantu. Desa itu dikenal sebagai tempat yang manis, bukan hanya karena hasil alamnya, tetapi juga karena kehidupan masyarakatnya yang harmonis. Untuk mengenang sosok yang pertama kali membuka wilayah tersebut, masyarakat sepakat menamai desa itu Jamanis, yang berasal dari nama Jaka Manis. Hingga kini, konon masyarakat desa Jamanis masih memegang teguh nilai-nilai yang diwariskan oleh Jaka Manis, seperti menjaga alam, hidup sederhana, dan saling menghormati. Cerita ini bukan hanya legenda, tetapi juga menjadi pengingat bahwa hubungan manusia dengan alam harus dijaga dengan penuh rasa hormat, karena dari situlah kehidupan yang manis dapat tercipta. Di Desa Jamanis memiliki pusat kesenian tradisional. Wilayah Jamanis, khususnya Desa Tanjung Mekar, dikenal sebagai tempat berkembangnya kesenian tradisional Badeng. Seni Badeng ini mulai dikembangkan secara intensif oleh warga setempat sekitar tahun 1946 setelah kemerdekaan, yang awalnya berfungsi sebagai sarana penyebaran agama Islam. Wilayah administratifnya
Pada tahun 2010, Kecamatan Jamanis tercatat membawahi 8 desa dengan struktur administratif terdiri dari 36 kedusunan, 65 rukun warga, dan 192 rukun tetangga. Desa-desa di wilayah ini merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Tasikmalaya yang kental dengan budaya Sunda. Karakteristik wilayah selain Tanjung Mekar, desa lain seperti Karangtesik juga berada di bawah naungan Kecamatan Jamanis. Kecamatan ini secara umum dikenal sebagai wilayah dengan kearifan lokal yang kuat dan masih menjaga tradisi kesenian daerah. Sekian cerita desa tentang saya. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.